Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fitinihi man istafau minal anam wa hada man irtadahu li fahmi ma syara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami'u amaihi wa askuruhu ala tazayyiti alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, ketika kita menunaikan ibadah sholat, itu banyak hal yang harus kita pahami. Pertama, mulai dari syarat wajibnya sholat. Yang kedua, syarat sahnya sholat. Kemudian yang ketiga, rukun-rukunnya sholat. Yang keempat, sunnah-sunnahnya sholat. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat. Pada pengajian yang lalu, saya sudah bacakan penjelasan, yaitu sunnah-sunnah sholat. Artinya perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian sunnah-sunnah sholat itu ada yang dikerjakan sebelum sholat, ada yang dikerjakan di dalam sholat. Contoh sunnah sholat yang dikerjakan sebelum sholat yaitu adzan, iqomah, dan membuat batas. Ketika kita sholat di tempat yang tidak biasa dipakai untuk sholat, itu juga disunahkan untuk membatasi diri dengan menaruh sesuatu di depannya, agar ketika ada orang lewat, dia tidak sampai menginjak tempat sujud kita. Kemudian sunnah-sunnah sholat yang dilakukan di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu sunnah ab'adnya sholat. Sunnah ab'ad sholat ini bila ditinggalkan, sebenarnya sholatnya tetap sah, tetapi kita disunahkan sujud sahwi. Misalnya tahiyat awal, kemudian kunut di dalam sholat subuh. Itu contoh-contoh sunnah ab'adnya sholat. Jika sengaja ditinggalkan, sholatnya tetap sah, karena bukan bagian dari rukun sholat. Tetapi sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang hari ini akan kami bacakan penjelasannya adalah sunnah hayatnya sholat. Di sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat, yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa, dan juga tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi sama-sama sunnah di dalam sholat. Antara yang ab'ad dengan yang hayat itu lebih kuat yang ab'ad. Karena kalau yang ab'ad itu bila tertinggal dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau yang hayat itu seandainya sengaja ditinggalkan atau tertinggal karena lupa, tidak perlu diganti sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai atuha khamsata asara khoslatan. Sunnah-sunnah hayatnya sholat itu ada 15 perbuatan. Ya, 15 perbuatan. Pertama yaitu raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Inda takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram. Wa indar ruku'i, dan ketika mau ruku'. Warraf'i minhu, dan ketika
bangun dari ruku. Jadi ada 3 yang disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram adalah takbir pertama sebagai pembuka sholat. Nah, ngangkat tangannya itu ada tuntunannya, tidak sekedar angkat tangan. Yaitu kedua belah tangan diangkat dengan telapak tangan terbuka, bukan digenggam. Ya, kalau digenggam kayak orang mau tinju. Nah, jadi dibuka. Kemudian walaupun dibuka juga tidak terlalu rapat, tetapi agak renggang. Kemudian ujung-ujung jarinya agak cenderung ke depan, kayak harimau menerkam. Ini di hadapan kiblat. Nah, kemudian telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat, bukan berhadapan-hadapan begini. Saya lihat suka ada orang angkat tangan tuh Allahu Akbar, berarti tangannya begini. Berarti ini kan hadap-hadapan ini telapak tangannya. Tidak seperti ini. Telapak tangan menghadap ke depan, ya. Dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian tingginya khatwa mangkibaihi. Lurus dengan kedua pundaknya. Ya. Allahu Akbar. Ini angkat tangannya ini hukumnya sunnah. Oleh karena sunnah, maka jika Bapak Ibu melihat ada orang takbiratul ihram tidak ngangkat tangan, ya biarin saja. Ya, dibiarin saja, tidak usah dikomentari. Karena memang ngangkat tangan ini status hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Tapi sama-sama sunnah, tetap ada tuntunannya, yaitu harus tadi, ya, telapak tangannya ngadep ke depan, tingginya seukuran pundak, tidak sampai berlebihan atau juga tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah kesannya kayak orang ngambil jurus mau silat. Allahu Akbar. Karena pernah ada juga seperti itu ya. Nah, kemudian ngangkat tangan ini disunahkan pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku. Jadi habis baca surat terus mau ruku itu juga angkat tangan dulu, ya Allahu Akbar, terus bablas ruku. Yang ketiga ketika bangun dari ruku. Nah, yang keempat nanti ketika kita bangun dari rakaat kedua. Bangun dari rakaat kedua, jadi masuk ke rakaat ketiga, itu juga disunahkan mengangkat tangan. Jadi ada 4, ya, ada 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Pertama, takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, kemudian untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat ketika memasuki rakaat ketiga. Nah, selebihnya sudah tidak disunahkan angkat tangan. Kemudian dalilnya, ya, dalilnya Ruya Bukhari, rawal Bukhari wa Muslim an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbirata fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma khatwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wala yaf'adzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Jadi intinya salah seorang sahabat Nabi menyaksikan ketika Rasulullah sholat itu beliau mengawali sholat itu dengan mengangkat tangan, lurus kedua pundaknya. Kemudian ketika mau ruku, Rasulullah juga angkat tangan. Ketika bangun ruku juga mengangkat tangan. Tapi kalau mau sujud tidak angkat tangan. Ya, mau sujud tidak angkat tangan. Nah, sekarang yang kedua, wawat ul yamini ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ditempelkan, ya, di dada, ya, yang tepatnya di atas pusar di bawah dada. Jadi Allahu Akbar.
Ya. Jadi posisinya ketika ditempelin ke tubuh kita itu di atas pusar, di bawah dada. Jangan terlalu bawah, juga jangan terlalu atas. Di pas tengah-tengah. Dan juga tidak di samping. Nah ini terkait dengan meletakkan tangan ini juga kita sering menyaksikan yang aneh-aneh. Ya. Pertama, ada yang begini, ya kayak orang kedinginan. Biasanya anak muda, ya anak-anak muda yang baru belajar sholat, kakinya megagah terus sedekapnya seperti ini, ya terus ngangkat tangannya kayak orang ngambil jurus silat. Wah, ya, aneh-aneh. Nggak tahu belajarnya dari mana itu. Ya. Terus ada juga yang terlalu santai, ya di bawah gini, itu juga nggak pantas. Ya. Ada juga kayak orang sakit perut. Nah, dalam fikih madhab Imam Syafi'i kita ngambil yang tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah yaitu di atas pusar, di bawah dada, dengan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Nih, bukan ditumpuk ya. Ada juga yang ditumpuk begini, ini yang biasa, ya. Jadi sedekap lah bahasa Jawanya sedekap. Nah, itu status hukumnya juga sunnah. Jadi kalau ada orang sholat nggak angkat tangan, nggak sedekap, ya biarin saja. Yang penting dia Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar takbiratul ihram itu merupakan rukun sholat. Nah kalau tidak takbiratul ihram itu baru masalah. Karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Ngangkat tangannya sunnah, sedekapnya juga sunnah. Dah. Kemudian dalilnya. Ini li khabari Muslim Anwa'il ibn Hijr radhiyallahu anhu annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati summa wada'a yadahu yumna 'alal yusra. Jadi salah seorang sahabat namanya Wa'il bin Hijr melihat Rasulullah sholat yaitu dengan mengangkat kedua tangannya kemudian meletakkannya, ya, yang kanan diletakkan di atas yang kiri. Nah, dah. Berikutnya sunnah hayat sholat yang ketiga yaitu at-tawajjuhu. At-tawajjuhu ini kata lainnya adalah doa iftitah, ya, doa iftitah. Nah, kemudian untuk doa iftitah ini redaksinya banyak sekali macamnya. Dalam kitab Al-Adhkar itu disebutkan berbagai macam jenis doa iftitah. Tapi kita selama ini ketika belajar sholat, oleh guru kita hanya diajari satu macam doa iftitah. Kenapa kok hanya satu macam? Supaya gampang dihafal. Kadang-kadang gurunya sendiri juga nggak hafal doa yang lain. Ya seumur-umur doa iftitahnya cuma satu. Nah, kemudian yang satu ini pun itu kadang-kadang redaksinya ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan. Sekarang terlebih dahulu saya sampaikan doa iftitah yang biasa saya baca, ya, yang diajarkan oleh guru saya dari gurunya lagi, begitu seterusnya, bahwa ketika kita baca doa iftitah itu kalimatnya begini, ya, setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu doa iftitahnya dimulai dengan bacaan takbir lagi, ya, karena takbir yang pertama ini takbir rotul ihram, yang kedua takbir untuk memulai doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang saya hafal. Dan barangkali ibu-ibu yang hafalnya juga itu kan ya? Iya, karena kita tunggal guru. Ya, tunggal guru. Tapi jangan menganggap itu satu-satunya doa iftitah, tidak. Ada juga doa-doa iftitah yang lain. Bahkan sebenarnya yang lain itu lebih pendek itu ya. Allah ba'id ini itu, ba'id itu lemah lebih pendek lagi itu. Nah,
Kemudian kalau di hadisnya, ya, di hadisnya itu kalimatnya hanya langsung wajah tu wajahiyah. Ini ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau di hadis, ya, doa iftitah itu dimulai dari kalimat wajjahtu wajhiyah. Sehingga yang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya tadi itu tidak di hadis yang ini, tapi di hadis yang lain. Nah, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu terkadang mengajarkan kepada kita itu gabungan beberapa hadis. Ya, kadang 2 hadis digabung jadi 1. Kadang 3 hadis digabung jadi 1. Ada juga yang mengajarkan hanya 1 hadis. Kalau seandainya yang diajarkan doa iftitah itu hanya 1 hadis, ya bisa saja dia ngambil yang hanya ini dari kalimat wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifah dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi status hukumnya doa iftitah atau doa tawajuh itu hukumnya sunnah hayat. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan sholatnya tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ada para ulama yang menganjurkan walaupun iftitah itu sunnah hayat, tapi dianjurkan untuk selalu dibaca. Karena di dalam iftitah itu ada ikrar, ya, ada pengakuan, ikrar kita di hadapan Allah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau makna syariat hanya untuk Allah. Tapi kalau makna hakikatnya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Maksudnya karena Allah itu apa? Aku bisa sholat itu ya karena ditolong oleh Allah. Aku bisa ibadah itu ditolong oleh Allah. Aku hidup dihidupkan oleh Allah. Aku mati dimatikan oleh Allah. Itu makna hakikatnya. Ya, makna hakikatnya. Tapi kalau makna syariatnya bukan karena Allah tapi untuk Allah. Jadi seakan-akan saya bisa sholat, saya bisa ibadah, saya hidup, saya mati, semuanya saya peruntukkan untuk Allah. Itu makna syariat. Tapi kalau makna hakikat bukan untuk tapi karena Allah. Nah, kemudian sunnah hayat berikutnya, berarti yang keberapa ini? Keempat ya, yaitu wal isti'adzatu, membaca doa ta'awud. Ya, doa ta'awud. Jadi setelah kita baca doa iftitah, sebelum baca Al-Fatihah itu dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hukumnya juga sunnah. Biasanya baca enggak? Kalau selama ini biasanya kan habis iftitah langsung bismillah ya. A'udzubillahnya enggak dibaca. Padahal sunnah ya, sunnah. Nah, tapi walaupun sunnah tidak disunahkan untuk dibaca keras sebagaimana bacaan Fatihah. Ya. Jadi imam ketika ngimamin sholat itu biasanya yang dibaca keras mulai dari bismillah. A'udzubillahnya walaupun dibaca tapi dibaca pelan. Ya. Dah, di isti'adzah itu membaca ta'awud. Ini berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kita mau membaca Fatihah, dan Fatihah itu kan umul kitab. Fatihah itu kan Al-Qur'an. Maka disunahkan baca ta'awud. Nah, berikutnya wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Mengeraskan bacaan pada tempatnya dan memelankan bacaan pada tempatnya.
Jadi mengeraskan dan memelankan bacaan dalam sholat itu statusnya sunnah. Karena sunnah, seandainya keliru yang mestinya dipelankan dibaca keras, atau sebaliknya yang mestinya keras dibaca pelan, itu ya tetap sah. Ya, tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Misalnya ada orang ngimami sholat duhur, nah, karena imam baru tidak terbiasa, grogi. Akhirnya Fatihahnya dibaca keras. Boleh apa tidak? Ya boleh aja, walaupun tidak umum. Kok sholat siang hari kok dibaca keras? Nah, ya menyalahi sunnah aja, tapi sebenarnya tetap sah. Nah, karena statusnya cuma sunnah. Jadi yang disunahkan dikeraskan itu umumnya sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari. Dan itu pun hanya pada rakaat pertama dan kedua. Maghrib, rakaat pertama, kedua dibaca keras, ketiga pelan. Isya, rakaat pertama, kedua dibaca keras, 3 dan 4 dibaca pelan. Subuh, karena hanya cuma 2 rakaat, dibaca keras. Tarawih, karena malam hari dibaca keras. Ya. Kemudian sholat witir yang dikerjakan berjamaah juga dibaca keras. Tapi kalau sholat-sholat sunnah yang dilakukan sendirian dibaca pelan. Nah, kemudian umumnya sholat yang dibaca pelan walaupun berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan di siang hari, yaitu zuhur, itu rakaat ke-1 sampai ke-4 semuanya dibaca pelan. Asar, rakaat ke-1 sampai ke-4 semuanya dibaca pelan. Tapi ada juga sholat yang dikerjakan di siang hari tapi dibaca keras. Sholat apa? Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, itu juga dibaca keras. Kemudian sholat Jumat, ya, sholat Jumat juga dibaca keras. Terus apa lagi? Istisqa, minta hujan. Nah, kemudian gerhana. Gerhana itu sebenarnya kalau di siang hari dibaca pelan, tapi dalam rangka tarbiyah, memberitahu dan memberikan pelajaran kepada jamaah, kita pernah mengadakan sholat gerhana matahari di siang hari itu dengan dibaca keras. Boleh saja, boleh. Karena ini bukan rukun, ya, keras dan pelan ini bukan rukun. Statusnya sunnah. Jadi mengeraskan dan memelankan bacaan pada tempatnya itu status hukumnya sunnah. Sunnah pun hanya sunnah hayat, bukan sunnah abad. Sehingga seandainya keliru atau tertukar atau sengaja ditinggalkan, tidak perlu sujud sahwi. Nah, berikutnya adalah watakminu dan membaca amin. Ya, membaca amin sesudah Al-Fatihah itu. Ya. Setelah membaca Al-Fatihah, begitu imam sudah pada kalimat waladhdallin, maka baik imam maupun makmum sama-sama disunahkan membaca amin. Jadi ketika kita ngimami, maka kita juga baca amin. Di dalam hadis dikatakan begini, ya. Barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya malaikat, ya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nanti saya bacakan hadis lengkapnya. Nah, aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya imam. Ya. Ini saya bacakan dulu hadisnya, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minas shafil awali. Jadi ketika Rasulullah membaca akhir dari ayat Al-Fatihah, maka Rasulullah juga membaca amin, yang aminnya itu didengar oleh shaf awal dari jamaah sholat. Nah. Kemudian yusannu hadza lil ma'mumi aidon. Bagi makmum
Ya, bagi makmum juga disunahkan membaca amin. Jadi Fatihahnya yang baca imam, tapi makmumnya juga disunahkan membaca amin. Nah, ada satu kebiasaan yang di daerah tertentu itu populer, bahwa ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sebelum amin itu ditambah dengan kalimat Rabbighfirli. Rabbighfirli, ada yang sampai itu aja, Rabbighfirli amin. Ada juga yang Rabbighfirli wali walidaya amin. Terus statusnya nyambah doa itu bagaimana? Apakah itu memisah Al-Fatihah dengan yang aminnya atau tidak? Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama fikih, di kalangan fuqaha-nya. Untuk tambahan Robi Firli, hanya sampai kalimat Robi Firli, itu ada hadis yang menjelaskan. Ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah setelah baca walabdolin, kemudian Robi Firli, terus amin. Tetapi hadisnya ini masih diperselisihkan kesokehannya. Ada sebagian menghukumi, memberi penilaian bahwa hadis ini statusnya tidak sampai sahih tapi hasan. Hasan itu baik, ya. Baik itu boleh dipakai, nah boleh diamalkan. Tapi ulama yang lain menghukuminya ini hadisnya dhaif, lemah. Ya. Maka di kalangan ulama, ya, bagi yang meyakini bahwa hadis yang menyebutkan kalimat Rabbi Firli itu adalah hadisnya hasan, mereka membolehkan membaca Rabbi Firli amin. Terus ada juga ulama yang nambahin Rabbi Firli wali walidaya amin. Nah, tapi bagi yang menganggap itu hadisnya tidak sahih atau dhaif, nah, maka dia tidak menganjurkan. Ya, tidak menganjurkan, bukan melarang, tidak menganjurkan untuk menambah kalimat Rabbi Firli. Nah, untuk mereka yang menambahkan Rabbi Firli pun itu hanya dianjurkan untuk Fatihahnya sendiri, bukan Fatihahnya imam. Ya, untuk Fatihahnya sendiri, bukan Fatihahnya imam. Jadi kalau kita sebagai makmum, terus imam membaca Fatihah dibaca keras di rakaat pertama dan kedua, kita cukup amin saja, tidak usah Rabbi Firli. Tapi ketika kita baca Fatihah sendiri, kan walaupun kita jadi makmum, kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kapan kita baca Fatihah? Setelah imam selesai baca Fatihah. Jadi setelah amin mengamini Fatihahnya imam, terus sebenarnya itu urut-urutannya imamnya berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan makmum baca Fatihah. Begitu diperkirakan Fatihahnya makmum selesai, baru imam memulai membaca surat. Aslinya begitu, ya. Jadi setelah amin itu imam jangan buru-buru langsung membaca surat. Untuk apa? Memberi kesempatan kepada makmum agar dia membaca Fatihah sendiri. Nah, ketika makmum membaca Fatihah sendiri itulah dia, ya, dibolehkan menambahkan kalimat Rabbi Firli wali walidaya amin. Nah, jadi saya dulu waktu kecil juga suka, karena guru saya pertama ngajarinya boleh ditambah dengan Rabbi Firli wali walidaya amin. Tapi guru saya mengingatkan bahwa itu khusus Fatihahmu sendiri, bukan Fatihahnya imam. Nah, bagi kita yang selama ini tidak pernah menambahkan, ya tidak perlu ditambahkan, ya. Kok malah ribet misalnya, ya udah nggak usah ditambah, cukup amin saja. Tapi aminnya usahakan bareng dengan aminnya imam. Artinya apa? Artinya berilah kesempatan kepada imam untuk mengambil nafas agar imamnya bisa baca amin. Jangan buru-buru disamber. Oh, buru-buru disamber. Imamnya baru waladhdallin, itu makmumnya udah amin. Jadi minnya bareng dengan lin, ya. Jadi imamnya dolin, makmumnya amin. Akhirnya imamnya kan nggak punya kesempatan baca amin kan, disamber makmum. Nah, karena makmumnya nggak sabaran.
Biasanya itu terjadi kalau sholat taraweh. Terlebih yang sholat tarawehnya kayak ngejar maling, uber-uberan. Ya, jadi tolong kasih jeda lah ya. Waladhdallin. Terus ambil nafas imamnya, amin. Gitu kan enak, ya. Jangan amin. Nah, itu namanya nyerobot. Nyerobot atau nyamber. Nah, saya bacakan hadisnya dulu, ya. Hadis yang ke-1. Ya. Kemudian ini. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqo, barang siapa yang man wafaqo qaulu, barang siapa yang aminnya bersamaan qaulal malaikati dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu. Jadi kalau makmum pengen dosanya yang berlalu diampuni oleh Allah, maka hendaklah dia membaca amin bersamaan dengan aminnya imam. Karena aminnya iman ini yang bersamaan dengan aminnya malaikat. Nah, kalau dia duluin berarti tidak bareng malaikat kan? Ya, kalau duluin berarti nggak bareng malaikat. Dah. Paham ya? Ini khusus untuk baca amin. Gimana? Ditambah Rabbi firli apa tidak? Enggak usah, ya. Tapi kalau baca sendiri di luar bacaan sholat ya monggo-monggo saja, ya. Kalau baca sendiri dan di luar bacaan sholat silahkan. Misalkan punya kebiasaan waladhdallin Rabbi firli walidayah, amin. Ya boleh-boleh saja, itu namanya doa, ya. Dah. Kemudian berikutnya lagi. Wa qiraatu suratin ba'dal Fatihati, membaca surat sesudah Al-Fatihah. Itu statusnya juga sunnah hayat. Jadi bagi makmum itu tidak dianjurkan untuk membaca surat. Cukup yang baca surat itu imamnya saja. Ya, cukup yang baca surat itu imamnya saja. Makmum tidak usah membaca surat, makmum cukup membaca Fatihah saja. Dulu ketika saya masih awal-awal di sini dan ibu-ibu yang jamaah juga rata-rata masih awam karena belum ada pengajian, ya. Ketika saya membaca surat yang makmumnya nggak hafal, itu saya diprotes. Kenapa? Alasnya dia nggak bisa menirukan. Iya, ya. Dulu awal-awal saya di sini ngimami sholat kok surat yang dibaca kan rata-rata jamaah itu hafalnya dari At-Takasur sampai Anas saja kan ya. Kalau saya naikkan sedikit misalkan surah Az-Zalzalah itu, Alam Nasroh atau Wadduha, itu mereka protes. Kenapa nggak bisa menirukan alasannya? Padahal memang tidak wajib menirukan. Ya. Tidak wajib menirukan. Jadi makmum itu cukup baca Fatihah saja. Yang disunahkan membaca surat itu adalah imam. Ya. Kemudian suratnya ini, ya, boleh surat sampai khatam, boleh juga cukup sebagian ayat. Ya. Boleh surat sampai khatam, boleh juga sebagian ayat. Nah, maka kemudian di dalam kitab Al-Adhkar itu dijelaskan imam membaca surat yang pendek tapi khatam, kulhu sampai walam yakullahu kufuwan ahad, itu kan khatam berarti ya, itu lebih baik dibaca dibanding dengan baca Al-Baqarah tapi cuma 2 ayat. Ya, supaya ibu-ibu tahu alasannya kenapa imam-imam kita di kampung-kampung itu kok senengannya baca surat yang pendek. Alasannya pertama karena tidak hafal yang panjang. Yang kedua, pendek tapi selesai itu lebih baik daripada panjang tapi tidak selesai. Lah orang awam nggak tahu, sudah nggak tahu terus memberikan penilaian, udah kesalahan yang double itu, nggak ngerti yuk nilai. Terus dia menganggap begini, oh dari dulu sholat yuk kulhu aja. Nah, ya, boya variasi ganti apa gitu, terus nganggapnya yang suratnya panjang pasti lebih baik daripada yang pendek. Tidak seperti itu aturan syariat itu, ya.
Kita sholat itu mengikuti aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Ya, dalam tata tertib sholat berjamaah, imam boleh membaca surat panjang jika makmumnya ridho. Loh, dengerin. Imam boleh membaca surat panjang jika makmumnya rela. Kalau nggak rela, dia akan dimaki-maki oleh makmumnya. Iya, kepanjangan. Udah panjang, bacanya pelan-pelan, ngantuk kan? Setannya masuk semua itu. Iya. Ini mau MTQ apa mau sholat sih? Kan ada yang seperti itu ya. Jadi Nabi itu berpesan, ya, jika kalian mengimami satu kaum, maka ringankanlah sholatmu. Karena bisa jadi jamaah mau itu ada yang nahan kebelet tipis, nahan yang karena anaknya nangis. Ada juga yang mungkin kalau ruku terlalu lama nggak bisa bangun. Nah, macam-macam problemnya itu, ya. Problemnya macam-macam. Maka jangan dipukul rata, ya. Maka kenapa imam rawatib, imam setempat lebih berhak menjadi imam daripada tamu? Karena imam rawatib, imam setempat lebih tahu keadaan makmum daripada tamu. Gitu ya. Bukan masalah bacaannya lebih bagus tamu, walaupun bacaannya lebih bagus tamu, tapi tuan rumah tetap lebih berhak. Kenapa? Dia yang paling tahu kondisi jamaahnya. Ya. Makanya kalau saya diundang di masjid lain untuk ngimami, itu saya mesti tanya dulu. Ya, kebiasaannya di sini suratnya panjang apa pendek? Pendek, Pak. Nah, toh nanti wiritannya bareng-bareng apa sendirian? Bareng-bareng, Pak. Nah, habis wiritan salam-salaman apa tidak? Salaman, Pak. Gitu. Saya selalu nanya begitu, ya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keresahan. Ya. Imam tamu ndak nanya dulu, mentang-mentang dia qori, suaranya bagus, bacanya panjang, lama, dilagu-laguin. Mungkin bagi orang yang ngundang dianggapnya bagus. Bagi yang ngundang, kebetulan yang ngundang juga nggak ngerti fikih. Tapi makmumnya kan ngedumel. Besok lagi jangan diundang itu. Ngimami sholat kayak mau MTQ. Nah, padahal ada yang kebelet pipis, ada yang anaknya nangis, ada yang di rumah tadi ada urusan, nah, macam-macam kan. Nah, jadi sekali lagi, imam tidak cukup hanya cakap dalam masalah fikih, tapi juga harus cakap terhadap kondisi jamaahnya. Ya, tahu permasalahan yang ada di jamaahnya. Ya, Rasulullah itu kalau sholat kok dengar anak kecil nangis, itu sholatnya langsung dipercepat, diperingan. Ya, yang mestinya biasanya surat Al-Baqarah mungkin cukup surat apa gitu ya, yang jelas lebih pendek. Ya. Kemudian ini supaya ibu tidak salah dalam memberikan penilaian, jangan dikira yang panjang mesti lebih baik daripada yang pendek, maksudnya gitu ya. Di dalam hadis itu tidak ada ceritanya Nabi memarahi imam yang bacaan suratnya pendek. Nggak ada ceritanya Nabi memarahi sahabat karena kalau ngimami hanya baca kulhu atau Al-Kautsar, tidak. Tapi justru yang ada itu Nabi memarahi salah seorang sahabat namanya Mu'ad, itu kalau ngimami itu surat yang dibaca itu panjang. Tidak hanya panjang tapi panjang. Ini logat khas Jawa, panjang. Kuwedi. Nah, orang Jawa kan kalau ngomong kan gitu ya. Iya, jadi kalau panjang sekali itu sama dengan panjang. Besar sekali sama dengan besar. Ada uwa. Nah, jadi dalam hadis tidak ada ceritanya Nabi memarahi sahabat yang kalau ngimami sholat suratnya pendek. Yang ada justru Nabi memarahi sahabat yang kalau ngimami sholat surat yang dibaca panjang sehingga memberatkan jamaahnya. Di ceritanya pas Nabi pas sahabat itu ngimami, suratnya dibaca panjang, terus ada salah satu sahabat tuh dia mufarokoh karena dia banyak urusan. Kalau nunggu sholat ini sampai selesai nanti urusan saya bisa keteteran. Dia memisahkan diri di tengah jamaah. Pada mulanya orang mencela, oh kamu ini jamaah kok memisahkan diri. Nah, setelah dilaporkan kepada Rasulullah, ternyata yang disalahkan bukan yang mufarokoh, yang disalahkan malah imamnya, karena telah membebani jamaah
ya, di luar kemampuannya. Jadi kalau mau membaca surat panjang, imam minta izin dulu sama makmumnya. Nah, di Indonesia itu rata-rata makmumnya senengnya surat yang dibaca pendek, gerakannya cepat, rakaatnya sedikit. Kan udah tahu semua kan? Kecuali kalau sholatnya di Mekah. Di sana kan memang orang khusus untuk ibadah. Ya beda lah. Makanya sekali lagi, imam setempat lebih berhak jadi imam daripada imam yang diundang, karena imam setempat itu paling tahu kondisi jamaahnya. Nah, ya, jadi alasannya surat pendek tapi selesai lebih baik daripada panjang tapi tidak selesai, karena tadi itu mau yang baca panjang juga nggak apa, yang pendek ibaratnya cerita itu tuntas, baca kulhu dari surat ayat pertama sampai ayat terakhir. Tapi juga bukan dilarang kalau kita membaca surat panjang, tapi juga harus dikhatamkan. Ya, tidak harus dikhatamkan. Nah, saya sudah membiasakan diri di sini, ini sudah hampir berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun terakhir saya baca, ya. Baca Al-Qur'an. Ketika ngimami baca, satu halaman saya jadikan 2 rakaat, sehingga tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Terus saya membacanya agak cepat supaya tidak terlalu lama juga. Itu aja dulu juga ada yang protes. Jangan panjang-panjang Pak, saya kalau berdiri lama itu kaki saya gemetaran. Ya, udah tidak Pak, saya ini 1 halaman saya jadikan 2 rakaat. Dah. Jadi membaca surat sesudah Al-Fatihah statusnya sunnah hayat. Boleh surat sampai khatam, boleh juga hanya beberapa ayat saja. Nabi memang pernah dalam hadis itu membaca 1 rakaat itu hampir 6 juz. Tapi makmumnya cuma 1, ya, makmumnya cuma 1, dan itu bukan sholat 5 waktu, tapi sholat tahajud, ya, iya, ya, ini hadisnya pernah saya bacakan di masjid ini dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nabi itu pernah, beliau sholat di malam hari, terus ada sahabat yang ngikut, ya, ternyata yang dibaca itu Al-Baqarah sampai khatam. Al-Baqarah itu kan sudah 3 juz kan ya. Ditambah Ali Imran, An-Nisa, semuanya sampai khatam. Itu masih ditambah nanti kalau pas kebetulan ayat itu menyuruh berdoa dulu. Gitu. Jadi lama sekali, tapi ingat itu bukan kebiasaan. Hanya kadang-kadang, itu pun dilakukan bukan dalam sholat 5 waktu yang jamaahnya banyak, itu sholat malam. Jadi imam harus tahu hal-hal seperti ini supaya nanti dia tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh jamaahnya. Nah, baik, tapi kalau tidak dipahami kan bisa menimbulkan salah paham. Akhirnya yang baik dianggap tidak baik. Nah, dah. Berikutnya wa takbiratu inda raf'i wal khafdi. Membaca takbir setiap terjadi perubahan gerakan. Dari berdiri mau ruku Allahu Akbar, ya. Itu nanti kalau dari ruku ke berdiri sami Allahu liman hamidah. Nanti dari berdiri mau sujud Allahu Akbar. Nah, membaca Allahu Akbar setiap kali terjadi gerakan, perubahan gerakan, itu hukumnya juga sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Baik ketika sholat sendiri, terlebih-lebih ketika jadi imam. Nah, makanya kan nanti dalam bab salah satu syaratnya sholat berjamaah itu makmum bisa mendengar suara imam atau bisa melihat gerakan imam. Nah, melihatnya itu bisa langsung melihat imamnya atau melihat makmum yang ada di depannya, gitu. Supaya tidak berbeda, ya. Jadi, oh ini gerakan ruku, oh ini i'tidal, ini sujud, gitu. Nah, kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dan bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi bacaan ketika i'tidal, ya. Ini status hukumnya juga sunnah hayat, ya. Kalau di kita imamnya membaca sami Allahu liman hamidah,
Kalau di tempat-tempat lain yang ada mubaleknya, itu mubaleknya nyambut dengan kalimat Rabbana walakal hamd. Nah, jadi orang yang menirukan takbirnya imam dengan suara yang lebih keras, itu namanya mubalek. Ya, mubalek. Itu statusnya juga sunnah. Tapi di Indonesia jarang. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu rata-rata masjid itu jamaahnya cuma sedikit. Nggak usah pakai mubalek, makmumnya sudah dengar suaranya imam. Apalagi pakai speaker. Nah. Sementara dulu ceritanya mubalek itu munculnya kan gini. Ya. Ketika itu sholat jamaah diikuti oleh banyak orang. Kemudian belum ada alat pengeras suara. Nah, ketika imamnya bilang Allahu Akbar, suaranya imam itu tidak bisa didengar oleh makmum yang di belakang. Maka harus disambung oleh mubalek. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan seterusnya. Jadi itu namanya mubalek. Nah, dulu barangkali pernah saya ceritakan kejadian di masjid saya, di majelis pengajian kuliah duha ini. Di masjid saya itu pernah pas sholat tarawih, ya, sholat tarawih, jamaahnya meluber dari masjid Serambi sampai halaman. Di tengah-tengah sholat tarawih, listriknya mati. Karena listriknya mati, otomatis suara imam kan tidak bisa didengar oleh makmum. Kebetulan yang imami saya, padahal suara saya sudah termasuk suara yang keras itu. Tapi tetap saja karena jamaahnya banyak, nggak bisa yang belakang itu dengar. Akhirnya Pak Kiai saya yang sedang tidak menjadi imam, dia memposisikan diri sholatnya di Serambi, itu menjadi mubalek. Kalau saya Allahu Akbar, beliau juga Allahu Akbar. Supaya yang di luar kedengaran semua. Cuma masalahnya anak-anak kecil tidak tahu. Ya, anak-anak kecil semuanya menirukan suaranya Pak Imam saya, Pak Kiai saya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang demo salatnya. Jadi anak kecil semuanya menirukan, ya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gara-gara tidak tahu. Jadi itu namanya mubalik. Kalau kita sholat di Mekah, di Madinah kan ada mubaliknya. Ya. Dah. Berikutnya sunnah hayat yang lagi adalah wa tasbihu fir ruku' wa sujud, membaca tasbih dan di dalam ruku' dan sujud, ya. Biasanya kalau dalam ruku' kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sama yang satunya lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan tasbih itu status hukumnya sunnah hayat. Rukunnya sujud tumak ninah. Di rukuknya, sujudnya dengan tumak ninah itu rukun sholat. Tapi bacaan di dalam rukuk dan bacaan di dalam sujud statusnya hanya sunnah hayat. Dibaca dapat pahala, tidak dibaca rukuk sujudnya tetap sah. Ya, dibaca dapat pahala, tidak dibaca rukuk dan sujudnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, untuk yang membaca tasbih itu biasanya kita membaca tasbihnya berapa kali? Tiga kali. Ya. Itu juga sunnah 3 kali itu. Dah. Berikutnya lagi. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ilal musabbihata fa inna yusiru biha mutasyahidan. Yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, ya. Yang kiri dibuka ini, yang kanan digenggam kecuali jari telunjuk. Ini kalau pas duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir, ya. Posisi tangannya yang kiri dibuka biasa, nah, yang kanan digenggam kecuali jari telunjuk. Terus nanti ketika kita membaca tasyahud, ya, asyhadu alla ilaha illallah, pas illallah itu digerakkan. Nah, kita yang madhab Syafi'i ini gerakinnya cukup 1 kali. Wa yataharraku itu maknanya dan menggerakkan itu 1 kali. Tapi kalau menggerakkan berulang kali. Nah, selama ini ya kiai-kiai kita memahami hadis itu adalah wa yataharraku dan Rasul menggerakkan.
Cuma menggerakkan berarti cuma satu kali. Maka kita diajari ketika asyhadu alla ilaha illallah. Pas gitu aja, illallah pasti angkat. Udah. Nah, sementara yang lain ya, yang di luar mazhab Syafi'i itu digerak-gerakkan. Nah, ya digerak-gerakkan. Ini. Ya. Ibu-ibu biasanya suka yang digerak-gerakkan apa yang gerak sekali aja? Gerak sekali, ya udah. Ya. Ya. Jadi cukup satu kali aja, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Enggak usah digerak-gerakkan. Ada yang berpendapat, "Lu itu kalau jarimu digerakkan itu setan lebih takut dari mana?" Tapi kalau gerakinya 2 kali malah dia ketawa, lucu kan? Ya. Kalau cuma sekali awas loh, itu kan takut. Coba awas loh, ketawa kan? Iya kan, alasannya begitu. Nah, ada yang alasannya setan lebih takut dengan jari telunjuk yang dia tadi itu daripada pentungan. Ya itu kalau sekali takut kan, tapi kalau kamu gini-gini kan setannya malah ketawa. Seperti aja kita bentak anak kecil, awas loh, sekali dia takut, tapi begitu gini-gini, nah dia ketawa, ibu aja ngeliat ketawa kok. Nah, jadi cukup sekali saja. Ya. Itu status hukumnya juga sunnah, bahkan sunnah apa tadi? Hayat. Nah. Kemudian wal iftirasu fi jami'i jalasati. Duduk iftiros dalam semua duduk itu maksudnya selain duduk tahiyat akhir. Ya. Itu namanya duduk iftiros. Wa tawaruku fil jasatil akhirati, dan duduk tawaruk dalam tahiyat akhir. Nah, tahu kan bedanya tahiyat awal dengan tahiyat akhir, posisi duduknya. Nah, yang awal itu namanya iftiros, ya, yang akhir namanya tawaruk. Itu istilah bahasa Arab. Nah, kemudian satu lagi saya jelaskan. Ini penting karena di masyarakat juga disalahpahami. Ketika kita membahas sunnah-sunnahnya sholat, baik sunnah ab'ad maupun sunnah hayat, satu pun tidak dijelaskan, tidak disebutkan bahwa ketika sholat subuh di hari Jumat pakai sujud tilawah. Gak ada itu di kitab ini. Ya, di kitab fikih standar tidak dijelaskan itu. Loh, kenapa kok di masyarakat kadang ada yang kalau sholat subuh di hari Jumat ada sujud tilawahnya? Nah, ini perlu saya jelaskan. Sebenarnya yang disunahkan itu bukan sujud tilawahnya. Ya. Sebenarnya yang disunahkan bukan sujud tilawahnya. Yang disunahkan itu membaca suratnya. Ya. Jadi ada hadis sahih, ya. Rasulullah itu kalau ngimami sholat subuh di hari Jumat, ya, subuh di hari Jumat, itu di rakaat pertama sesudah Al-Fatihah Rasulullah membaca surah Alif Lam Mim Tanzil sampai khatam. Satu surat panjang itu. Kayaknya ya seukuran surat Yasin kali itu. Itu satu rakaat. Terus nanti di rakaat kedua Rasulullah membaca surat Ad-Dahr. Itu juga panjang. Nah, kebetulan di dalam surat tersebut di dalamnya ada ayat sajadah. Ayat yang bila kita membaca ayat itu disunahkan sujud tilawah. Di sujud tilawahnya itu karena membaca surat itu. Sehingga bukan menjadi tujuan. Justru yang disunahkan itu suratnya. Bukan sujud tilawahnya. Nah, sekali lagi, memang kita tidak memungkiri bahwa ini sunnah. Tapi kita bukan berarti kalau meninggalkan sunnah yang ini terus tidak melakukan sunnah yang lain. Tadi di awal saya jelaskan bahwa ketika kita ngimami sholat jadi imam harus tahu kondisi makmum. Kalau sekiranya dengan membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan surat Ad-Dahr ini membuat jamaah menjadi keberatan, nah, sementara memberatkan jamaah ini juga tidak sunnah kan, malah harus ditinggalkan kan. Maka kemudian para kiai-kiai kita lebih memilih surat-surat yang pendek. Ya, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita selama ini membiasakan di pesantren kalau ngimami sholat subuh di hari Jumat pun juga tetap pakai surat-surat yang pendek karena tidak ingin membebani jamaah. Maka nggak pernah mengamalkannya. Walaupun mereka tahu
Ya, bagi yang hafal surat Alif Lam Mim Tanzil dan surat Ad-Dahr silahkan. Tapi juga harus dapat persetujuan dari jamaah. Jangan memaksakan diri. Udah nggak begitu hafal, memaksakan diri, akhirnya kacau kan sholatnya. Nah, itu karena belum ngaji. Ya. Maka saya dari dulu nggak pernah mau. Saya suruh ngimami juga nggak mau. Ya, karena saya tahu ilmunya. Ya, saya nggak mau hanya sekedar ikut-ikutan. Saya maunya jadi imam, jadi panutan. Setiap apa yang dilakukan dalam ibadah itu tahu dalilnya, tahu penjelasannya. Tidak sekedar ikut-ikutan. Nanti kacau, ternyata benar. Maka sekarang sudah nggak diadakan lagi kan? Nah, karena pernah terjadi kekacauan gara-gara itu. Jadi sekali lagi ya, kalau imamnya hafal dan makmumnya ridho, silahkan. Subuh hari Jumat, rakaat pertama baca Alif Lam Mim Tanzil sampai khatam. Rakaat kedua baca surat Ad-Dahr sampai khatam. Terus di dalamnya ada sujud tilawah, silahkan. Tapi kalau nggak begitu hafal, makmumnya juga tidak semuanya ridho, maka hindari. Kita cari amannya saja. Udahlah surat-surat yang pendek saja. Makmumnya ikhlas, imamnya ikhlas. Deal ya? Nah, nggak perlu tanya-tanya lagi. Jadi yang disunahkan itu bukan sujud tilawahnya. Yang disunahkan itu kalau imamnya hafal, rakaat pertama baca Alif Lam Mim Tanzil, rakaat kedua baca surat Ad-Dahr. Ya, sampai selesai. Nah, ya lumayan panjang, ya. Itu jangankan di Indonesia, di Mekah aja. Kalau pas musim haji juga terjadi kekacauan. Kenapa? Karena ketika musim haji jamaahnya kan tidak dari Mekah saja, dari seluruh penjuru dunia. Ya, saya kejadian 2 kali itu kacau. Pertama di Masjid Al-Qotori di Al-Aziziyah. Di ketika imamnya sujud tilawah, makmumnya itu ada 2, ada 3 itu. Yang satu, yang imam, yang jamaah tetap sana yang sudah tahu dia ikut sujud. Yang jamaah Indonesia bukan sujud tapi ruku. Yang satu lagi malah bilang subhanallah gitu. Kacau nggak? Kacau kan? Nah, jadi yang jamaah tetapnya orang Arab karena sudah terbiasa kalau subuh dia sujud tilawah, dia ikut sujud. Yang tidak terbiasa ikut, begitu dengar Allahu Akbar dia ruku. Imamnya sujud dia ruku. Yang berdiri, ini waktunya ruku kok dia malah sujud, dia malah bilang subhanallah. Dikira imamnya lupa. Nah, itu akibat ya miskomunikasi tadi itu. Makanya kalau kita mau ngamalkan seperti itu, pahami dulu ya keterangan dalam fikihnya. Kemudian setelah paham, jamaah dikasih tahu supaya tidak terjadi kerasaan kesalahpahaman. Baik Ibu sekalian, hari ini saya ada undangan dari Pak Said Alwan jam 10, jadi tidak membuka tanya jawab ya. Tanya jawabnya disimpan aja nanti untuk pengajian yang akan datang. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada satu yang kelewatan. Yang terakhir salam pertama. Ya, sunnah hayat. Salam kedua, ya. Kalau salam pertama kan rukun. Nah, salam kedua itu sunnah hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.